Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel seputar matematika. Kali ini kita akan belajar lagi tentang SNBT. Saatnya belajar SNBT, terutama tes skolastik. Yang kita bahas adalah soal yang sering muncul dari SNBT tahun lalu. Part 19 untuk SNBT tahun 2026. Nomor 1, model seperti ini, model biasanya dibahas ada masalah air ya, masalah ukuran air atau ukuran pasir atau yang lainnya. Ya. Ini sebuah keran mengalirkan air 15 liter per menit. Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bak mandi berukuran 1,5 meter kali 1 meter kali 0,8 meter adalah titik-titik menit. Apakah A 60, B 70, C 80, D 120, atau KE 150 menit? Kita jawab. Yang pertama-tama diketahui bahwa debit air itu 15 liter per menit. Ukuran bak 1,5 meter kali 1 meter kali 0,8 meter. Kemudian volume air itu berarti 1,5 kali 1 kali 0,8 itu hasilnya 1,2 meter kubik. Nah, setelah itu yang perlu kita tahu adalah berapa konversi liter dengan meter kubik ya. Ternyata 1 meter kubik itu sama dengan 1000 liter. 1 meter kubik disetarakan dengan 1000 liter. Maka dengan mudah kita bisa menghitungnya. Volumenya kan 1,2 kali 1000. Karena 1 meter kubik itu adalah 1000 liter. Berarti 1,2 meter kubik berarti 1,2 dikali 1000 liter. Atau dengan 1200 liter. Kenapa kita jadikan liter? Karena kita akan membagi dengan liter juga. Ya, ini karena kita mau tahu menitnya berapa, maka kita harus menyamakan dulu satuannya itu liter. Kan di sini debit airnya 15 liter per menit. Maka volumenya ini kita ubah menjadi liter. Ternyata di sini hasilnya adalah 1200 liter. Jadi tinggal kita membagi saja ya. Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bak mandi adalah 1200 per 15 atau bisa ditulis menjadi 80 menit. Ya, jadi 1200 per 15 sama-sama satuannya liter, hasilnya adalah 80 menit. Sehingga jawaban yang benar adalah bagian C, 80. Selanjutnya kita akan membahas nomor yang kedua. Nah, ini juga sering muncul ya masalah barisan angka-angka. Nah, ini dalam bentuk data pengunjung perpustakaan ya. Data pengunjung perpustakaan dalam 4 minggu yaitu 150, kemudian 180, kemudian 216 orang, kemudian 259,2 orang. Nah, jika pola pertumbuhan konstan, artinya pola pertumbuhannya konstan, ada angka penambahan atau perkalian ya, karena biasanya kalau barisan itu ada aritmetika, ada geometri ya. Nah, di sini kita lihat berapa prediksi pengunjung minggu kelima. Apakah A 298,4, apakah B 311,04, apakah C 320,5, apakah D 335,0, ataukah E 404,3? Kita jawab. Barisannya adalah 150, 80, 216, 259,2. Nah, di sini kalau kita mengatakan ini adalah barisan sebuah barisan aritmetika, 150 ditambah 30 adalah 80 ditambah berapa 16 itu selisihnya berbeda, dan ini juga ada koma 2 ya, ada koma 2. Berarti kalau koma 2 artinya bukan aritmetika karena perubahannya konstan, tapi bukan seperti penambahan atau aritmetika, maka kita curiga ini adalah geometri. Nah, kita coba lagi. Perbandingannya itu berarti 180 bagi 150, jadi U2 berbagi U1, itu hasilnya adalah 1,2. Nah, coba lagi 216 berbanding 180 juga, kita bagi hasilnya juga 1,2. Nah, begitu juga dengan 259,2 dibagi 216, hasilnya juga 1,2. Berarti ini rasionya adalah 1,2. Sehingga dengan mudah kita bisa melihat U5-nya itu adalah, su kelimanya adalah 1,2 kali 259,2 yang paling terakhir. Hasilnya adalah 311,04. Ya, 311,04 itu berada pada jawaban B, 311,04.
Jadi untuk melihat sebuah barisan, kita meneliti dulu apakah penambahannya sama, berarti itu barisan aritmetika, ataukah dia perbandingan atau rasionya sama, maka itu adalah geometri ya, ataukah barisan yang lain. Dan jawaban yang benar adalah 311,04. Selanjutnya, soal yang sering muncul juga itu adalah model seperti ini. Nah, dalam satu kelas, ada 20 siswa menyukai matematika, 15 siswa menyukai fisika, dan 8 siswa menyukai keduanya. Berapa jumlah siswa dalam kelas tersebut? Nah, ini modelnya seperti pengurang himpunannya. Apakah A 25, apakah B 27, apakah C 35, apakah D 43, ataukah E 47. Kita lihat jawabannya. Suka matematika itu, atau kita simbol saja M ya, itu sebenarnya 20 orang. Kemudian suka fisika itu adalah 15 orang. Nah, kemudian yang suka keduanya itu adalah 8 orang, artinya irisan antara M dan F. Gabungan antara M dan F. Bukan gabung, irisan yang sama antara M dan F. Nah, dari begini modelnya itu, caranya untuk mengetahui berapa orang itu adalah dengan cara total mahasiswanya itu adalah suka matematika tambah suka fisika dikurang suka keduanya. Jadi begitu rumus simpelnya, suka matematika tambah suka fisika dikurang suka keduanya. Artinya suka keduanya ini mengurang karena dia sudah termasuk dalam fisika dan juga termasuk dalam matematika, sehingga kita kurang suka keduanya. Jadi kalau kita masukkan tinggal 20 tambah 15 kurang 8, hasilnya adalah 27. Sehingga jawaban yang cocok itu adalah bagian B, 27. Jadi kalau misalnya ada model soal seperti ini, suka sesuatu masalah olahraga kah, misalnya A suka voli, B suka bulu tangkis, kemudian yang C itu suka keduanya ya, ada golongannya suka keduanya, maka tinggal dikasih rumus seperti ini saja. Totalnya adalah yang suka matematika, tuan suka olahraga apa tadi, basket atau voli dikurang juga keduanya, itulah jumlah siswa yang menyukai susah seluruhnya. Nah, seperti ini. Ini kan dalam bentuk menyukai mata pelajaran ya, matematika, fisika, keduanya. Jadi kalau ada keduanya seperti ini, berarti dia sebagai pengurang ya. Sehingga jumlah total mahasiswa itu adalah 27. Jadi jawaban yang benar adalah 27. Selanjutnya nomor keempat. Nah, ini juga karena muncul ini persamaan sebenarnya adalah perkalian persamaan kuadrat ya, dan bisa dibuat menjadi turunan diferensial, tapi bagi yang tidak tahu kita tinggal meneliti ya, yang sederhana saja supaya jawabannya tidak terlalu sulit untuk dimengerti. Kita lihat jawaban. Misalnya panjangnya itu adalah panjang P kecil, kemudian lebarnya adalah L kecil, berarti luasnya itu masih tahu mencari luas sebuah persegi panjang adalah panjang kali lebar. Ya, jadi luasnya sebenarnya panjang kali lebar. Ini merupakan sebuah membuat karena berbentuk persegi panjang ya. Karena yang berbentuk persegi panjang. Kemudian di sini juga ada keliling. Nah, keliling itu berarti 2 kali panjang tambah 2 kali lebar ya, persegi 4 panjang ada 2 panjangnya, ada 2 lebarnya. Jadi bisa ditulis ini 100 ya. Tadi ini diketahui 100 ya. Sedangkan kalau keliling itu yang tadi adalah 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Nah, pertama kita keliling ini harganya 100, kemudian keliling juga ditahu 2 panjang tambah 2 kali lebar. Berarti 2 kali panjang tambah 2 kali lebar sama dengan 100. Nah, jadi di sini yang kita ketahui, yang kita misalkan adalah P-nya ini, kemudian luasnya ini ya, sampai di sini ya, luas panjang kali lebar. Kemudian keliling itu jelas di sini 100 ya. Maka keliling itu juga kita tahu bahwa itu merupakan 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Nah, sehingga karena di sini keliling 100, di sini juga keliling 2 kali panjang tambah 2 kali lebar, maka bisa kita samakan 2 panjang ditambah 2 kali lebar itu sama dengan 100. Nah, setelah itu kita bagi 2 masing-masing. Di sini adalah panjang ditambah lebar itu sama dengan 50. Berapa panjang dan lebarnya? Jadi kita tinggal menghitung panjang dan lebar. Nah, dari kata 50 ini berarti panjang dan lebar jumlahnya 50. Nah, kita cari yang jumlahnya 50 di sini. 30 tambah 20, 50. 25 tambah 25, 50. 35 tambah 15 juga 50. 40 tambah 10, 50. 43 tambah 12, ini lewat. Nah, maka yang menjadi acuan di sini yang jumlahnya 50, berarti E sudah dicoret ya. Nah, sekarang 30 kali 20, karena kepalanya adalah 32, 00 di belakang, berarti ini adalah 600. Ya. Nah, sedangkan 20 tambah 25, 5 kali 5, 25, berarti 5 belakang ekornya.
Kemudian di sini 2 kali 2 adalah 4, di sini 5 kali 5 yang tadi 2-nya kita simpan. Berarti bisa dikatakan 625 ya, 25 kali 25 berarti kalah daripada A. 35 kali 15 berarti 5 kali 25, 2, 3 kali 1 adalah 3 tambah 2, berarti dia berapa? 5, berarti masih kalah 500 sekian. 40 kali 10 kan 400, 40 kali 10 400, berarti yang memiliki maksimal itu adalah bahagian ini ya, 25 kali 25. Dan menjadi rumus bahwa jika ada sebuah persegi panjang yang diketahui panjang lebarnya, maka yang menghasilkan maksimal itu adalah setengahnya ya, setengah dari kelilingnya. Jadi panjangnya 25, lebarnya adalah juga di sini kan 100 ya, jadi panjangnya 25, di sini lebarnya 25. Maka yang memiliki luas maksimal itu pada saat panjangnya 25 dan lebarnya 25. Ya, jawaban yang benar itu adalah bagian B, 25 kali 25 meter. Kemudian soal terakhir, soal 5. Nah, ini adalah soal yang sering muncul juga, ini merupakan soal analisis. Jadi soal analisis ini kita harus betul-betul berpikir keras ya untuk menjawabnya. Namun ada cara yang lebih sederhana atau lebih semacam trik ya. Kita membuatkannya nanti menjadi sebuah tabel. Nah, kita lihat dulu soalnya. Sebuah proyek memiliki aturan. Jika Dito di tim produksi, ya tidak boleh di tim kreatif. Nomor 2, setiap anggota tim kreatif harus juga di tim riset. Yang ketiga, anggota tim riset minimal berasal dari satu tim lain. Kemudian yang 4, Dito masuk tim kreatif. Yang kelima, Ani masuk tim riset tetapi tidak di tim kreatif. Yang keenam, Budi masuk tim produksi. Nah, di sini manakah pernyataan pasti ya? Ingat, yang pasti benar. Kalau mungkin benar tidak masuk ya. Yang jelas pasti benar. Apakah A, Ani tidak boleh bekerja sama dengan Budi? Apakah B, Dito pasti di tim riset? Apakah C, Budi tidak mungkin di tim riset? Apakah D, Ani pasti di tim produksi? Apakah E tidak dapat dibuat kesimpulan? Kita jawab. Pertama, jika Dito di tim produksi tadi ya, dan jika Dito di tim produksi, ya tidak boleh tim kreatif, dan seterusnya sampai ke 6. Nah, ini akan menjadi acuan untuk menjawabnya. Nah, maka kita buatkan sebuah tabel Dito, Ani, dan Budi dengan yang kita ketahui itu ada tim produksi, ada kreatif, dan riset. Yang pertama, kita harus masukkan sesuatu yang pasti. Yang nomor 1, belum pasti ya. Yang kedua, ini juga belum ada acuan. Yang ketiga, anggota riset minimal satu lain juga belum ada acuan. Yang keempat, Dito masuk tim kreatif jelas. Ya, Dito masuk tim kreatif jelas. Tidak ada lagi bantahan. Kemudian, kita lihat Ani masuk tim riset tetapi tidak masuk tim kreatif. Jadi riset tapi tidak bukan tim kreatif. Yang keenam, Budi masuk tim produksi. Masuk tim produksi. Jadi yang pasti-pasti sudah kita tandai. Nah, selanjutnya kita analisis lagi. Dito masuk tim kreatif artinya Dito tidak boleh di tim produksi. Ya, karena di sini tadi jika Dito di tim produksi maka dia tidak boleh kreatif. Berarti ini kalau dia di tim kreatif berarti pasti dia tidak di tim produksi. Masuk akal kan? Kalau dia di tim kreatif pasti dia tidak di tim produksi karena di situ menyatakan bahwa Dito kalau di tim produksi pasti tidak boleh kreatif. Nah, dia masuk kreatif otomatis dia tidak ada di tim produksi. Berarti dia tim produksi sudah dicoret. Kemudian Dito masuk tim kreatif artinya Dito juga di tim riset. Nah, dari mana ini? Ini bagian nomor 2 mengatakan bahwa setiap anggota tim kreatif harus juga dari tim riset. Nah, jadi kalau kreatif pasti harus di tim riset. Maka Dito jelas di tim riset. Ya, jadi jelas Dito sudah masuk di tim riset. Kan di situ katakan setiap anggota tim kreatif harus di tim riset. Berarti dia harus juga di tim riset. Selanjutnya kita lihat Ani. Ani masuk tim riset. Tidak di tim kreatif, maka dia harus masuk tim produksi. Kenapa? Dia harus masuk di tim produksi. Ani masuk tim riset, tetapi dia tidak di tim kreatif. Berarti dia harus dia masuk itu setidaknya dia pasti masuk ke tim produksi, ya. Karena tidak ada lagi tim yang bisa dijalankan, dia masuk tim produksi. Itu alasannya adalah anggota tim riset minimal berasal dari satu tim lain. Berarti karena dia bukan di tim kreatif, berarti mau tidak mau dia harus dari tim produksi. Andai kan ada tim yang lain, berarti dia juga bisa dari situ. Ya, berarti bisa dianggap benar ya. Maka Ani itu berarti dari tim produksi. Kemudian, apakah Budi tim riset? Nah, ini belum jelas. Yang pertama, bisa ya, bisa tidak. Karena tidak ada aturan yang melarang.
Dan tidak ada juga aturan yang menganjurkan di sini ya, belum ada. Kita teliti dulu. Kalau Bu di tim riset, maka dia harus punya tim lain. Nah, produksi, oke. Berarti dia masuk di produksi dan juga masuk di riset. Kalau dia di riset. Nah, kalau bukan di riset, berarti aturan 3 tidak berlaku. Nah, aturan tidak berlaku karena dia tidak di riset. Ya, itu kan jelas. Nah, berarti di sini tidak jelas ya. Budi itu belum pasti. Dia tidak jelas, belum pasti. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat lagi Ani. Ani tidak boleh bekerja dengan Budi pada pilihannya. Ani tidak boleh bekerja dengan Budi, itu jelas salah karena di sini Ani dan Budi jelas satu tempat, satu tim. Berarti mau tidak mau dia harus bekerja sama. Berarti dia salah. Kemudian yang kedua, Dito pasti di tim riset. Ya jelas, ini di tim riset. Di sini juga sudah ada pendukung masuk di tim kreatif, itu pasti dia tim riset ini. Kita bangun tim kreatif harus juga di tim riset. Bahkan Dito pasti tim riset, itu hal yang benar. Kemudian pilihan selanjutnya bagian C, Budi tidak mungkin tim riset. Nah, ini tidak jelas. Kan tadi sudah dikatakan tidak jelas. Ya berarti salah. Yang keempat, Ani pasti tim produksi. Ya jelas di sini Ani pasti di tim produksi. Jelas ya. Namun di sini ada dua yang benar kalau begitu. Yaitu Dito pasti tim riset dan Ani pasti di tim produksi. Itu kan benar menurut tabel di sini. Itu adalah hal yang benar. Namun yang dipilih harus satu jawaban. Benar-benar pasti benar. Nah, kita lihat. Dito pasti tim riset, jelas ada. Ani pasti tim produksi, masih dianggap benar, tapi masih dipertanyakan. Bagaimana jika ada tim lain? Jadi salah, maksudnya jadi salah jika ada tim lain. Maksud saya, misalnya tadi ada produksi kreatif riset, ada tim lain, misalnya tim pemasaran, misalnya apa? Ternyata ada di situ, karena bisa saja Ani di tim pemasaran dengan dukungan ini. Anggota tim riset minimal berasal dari satu tim lain. Berarti dia benar kalau seperti modelnya. Dia produksi, tapi kalau ada tim lain, tetap menjadi salah. Ya, pasti salah. Karena dia bisa saja dari tim yang ada tersebut. Contohnya tim pemasaran tersebut. Sedangkan Dito sudah pasti di tim riset. Tidak ada lagi kata-kata atau aturan yang menyebabkan dia bukan di tim riset. Nah, kalau Ani masih bisa kalau ada tim lain, bisa saja dia dari sana, sehingga Ani belum tentu di tim produksi. Sehingga yang pasti benar di sini adalah B, Dito di tim riset. Nah, ini ya misalnya tim pemasarannya atau tim yang lain bisa saja. Jadi ini saja ambil contoh saja, misalnya dia tim pemasaran, ada lagi tim yang lainnya tim pemasaran, maksudnya bisa saja dia di situ. Di sini tadi berasal dari satu tim lain, di sini tidak ditekankan harus dari produksi. Sehingga yang pasti yang paling benar itu adalah B, Dito di tim riset. Jadi kita bisa berlatih dengan soal-soal sepertinya yang lebih sulit untuk mempertajam analisa kita tentang sesuatu masalah. Belajar adalah kunci pembuka pintu masa depan yang cerah. Dengan tekun dan sabar, setiap tantangan akan jadi pelajaran berharga. Jangan takut gagal, kan dari situ kita tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan bijaksana. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.